Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya. Hidup sebagai ibu rumah tangga, terkadang waktu 24 jam itu rasanya masih kurang cukup ya Mams, karena ada banyak banget hal atau pekerjaan yang harus dilakukan, baik itu siang ataupun malam. Nah, inilah rutinitas atau aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di pagi hari. Dimulai membereskan dulu bagian kamar. Ini tuh sekitar jam 6 pagi. Alhamdulillah anak aku tuh udah bangun, jadi bisa langsung beresin bagian kamar. Setelah selesai membereskan bagian kamar, di sini aku lanjut mau ngeberesin bagian yang di karpet nih, karena lumayan kotor banget ya. Udah beberapa hari ini nggak divakum, jadinya banyak debu dan kotoran bekas makanan. Dan di tengah aku beres-beres, tiba-tiba pas suami ngajakin ke pasar tumpah Mams. Karena ini tuh hari Minggu, jadi biasanya di Gede Bage GBLA itu suka ada pasar tumpah. Jadi GBLA tuh stadion untuk main bola Persib Mams yang di Bandung itu. Nah, karena ngedadak pas suami tuh ngajaknya, jadi aku nggak ada persiapan. Ini aku beres-beresnya mode cepat aja nih Mams. Karena aku tuh paling gak bisa banget Mams ninggalin rumah dalam keadaan berantakan. Minimal mah ya dirapi-rapi atau disapu, baru deh aku tenang kalau pergi. Karena aku lagi sibuk bersih-bersih rumah, akhirnya anak aku tuh dimandiin sama pas suami nih Mams, sekaligus dibajuin juga. Karena kalau bersih-bersih rumah itu fokus, maka pekerjaan tuh akan lebih cepat ya Mams. Tapi beda kalau beres-beresnya sambil banyak iklan, misalnya sambil digangguin anak gitu ya, atau sambil nyuapin anak dulu, akhirnya pekerjaan makin lama deh. Ketika kita memilih fokus, benar-benar mengabdikan diri di rumah, full sebagai ibu rumah tangga, pastinya banyak banget ya pertimbangan dan harapan. Kalau rumah nggak dibereskan sama kita, ya siapa lagi ya Mams yang mau ngeberesin? Kalau kita orang kaya mah, kita juga bisa ya membayar asisten. Dan kalau ada yang tanya, lelah nggak sih menjadi ibu rumah tangga? Udah pasti jawabannya ya pasti lelah ya. Tapi lelah pun akan menjadi bahagia kalau kita ikhlas menjalankannya. Karena kalau kita sudah ikhlas, apapun pekerjaannya itu akan terasa mudah Mams. Dan poin yang paling penting itu adalah niat. Karena segala sesuatu aktivitas kita itu tergantung niatnya ya. Dan kita itu sebagai ibu rumah tangga yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ada habisnya, supaya lelah kita itu tidak sia-sia, maka kita harus niatkan sebagai bentuk ibadah. Setelah selesai bersih-bersih rumahnya, ini kita mau on the way Mams. Ini tuh sekitar jam 7:30. Emang matahari itu udah nyorot banget ya, karena kontrakan aku tuh di pinggir sawah, jadi pasti mataharinya langsung kena kontrakan aku. Jalan mau ke pasar tumpah atau ke GBLA itu ngelewatin Masjid Al Jabar ini ya Mams. Ini tuh masjidnya selalu penuh, dan dari luar aja tuh masjidnya bagus banget ya. Lokasi Masjid Al Jabar dari kontrakan aku itu emang lumayan deket ya Mams, sekitar 15 atau 20 menitan. Tapi aku tuh belum pernah masuk karena masjidnya tuh penuh banget, selalu penuh. Jadinya cuman ngelewatin aja deh. Nah, ini kita udah nyampe di pasar tumpah. Ini tuh enaknya di GBLA nggak terlalu penuh banget ya, nggak berjubel-jubel, jadi kita masih bisa menikmati jalan-jalan dan hitung-hitung cuci mata deh Mams. Namanya juga pasar tumpah ya Mams. Di sini tuh banyak banget berbagai macam orang yang jualan, ada baju, celana, kemudian ada kuliner, jajanan, semuanya ada. Makanya aku harus menahan diri ya supaya belanjanya tuh nggak kalap. Setelah jalan lumayan jauh, kemudian aku nemu ada tukang dagang ini jualan bengkoang, sekilonya tuh 10.000. Akhirnya aku beli deh Mams. Niatnya sih mau dibikin salad buah, dan juga di sini ada yang jualan jeruk dan banyak sih buahnya.
Tapi yang paling murah itu jeruk. Di sini sekilonya tuh 10.000, tapi pas dicobain tuh lumayan sih manis. Jadi aku cobain deh beli sekilo. 5.000 untuk ember, baskom, mangkok, gelas, soda. Dan di sini juga ada yang jual perabotan serba 5.000 di mobil kolbak gini, Mams. Tadinya tuh aku mau beli kayak keranjang storage gitu loh yang serbaguna, tapi ternyata udah habis. Jadi aku nggak beli apa-apa deh, cuma lihat-lihat aja. Nah ini biasa ya kalau ke pasar tumpah pasti anak aku langsung pengen mancing atau main pasir, udah langganan, pasti tuh pengennya ke sini. Setelah menjadi orang tua, aku dan Pak suami kalau mau jalan-jalan itu harus mikirin dulu apakah anak aku tuh nyaman atau enggak dibawa ke tempat itu. Karena kasihan kan kalau dianya nggak nyaman, malah jadi orang tuanya aja yang jalan-jalan. Makanya nih kalau ke pasar tumpah pasti anak aku harus banget main pasir-pasiran atau enggak mancing ikan. Dan kebetulan juga emang ada rezekinya, Mams. Ini juga sambil disuapin nih sama papahnya karena aku sibuk video. Karena kalau anak aku sambil main terus disuapin tuh biasanya habis banyak. Ya begini deh kalau jalan-jalan bawa si kecil mah pasti harus bekal ya, bekal makan karena dia kan belum makan tuh, belum sarapan dari pagi, jadi makannya harus dibekal. Oh ya, kalau Mams kira-kira di hari Minggu ini jalan-jalan kemana nih? Kalau aku mah diajak jalan-jalan ke tempat kayak gini juga udah seneng banget, Mams. Ya walaupun gak banyak ya yang dibeli, tapi yang penting keluar rumah juga udah seneng. Dan di sini kita juga nemuin ada tenda yang jualan pecel dan tempe mendoan khas Banyuwangi. Karena antriannya tuh banyak banget. Jadi kita tuh penasaran ya seenak apa sih. Jadi kita nyobain deh beli satu aja untuk berdua. Kalau tempenya ini kita beli 3, emang gede-gede sih, Mams. Tapi ini tuh walaupun satu untuk berdua kenyang banget loh, Mams. Satu porsi pokoknya tempe mendoan dan pecel ini totalnya tuh 20.000. Kalau mau makan di sini itu disediain ada meja kursi atau terpal jadi nggak kepanasan. Tapi karena saking penuhnya, Mams, ini kita juga bingung ya mau duduk di mana. Akhirnya kita tuh duduk di deket rerumputan. Ya lesehan gini tapi tetap nikmat loh, Mams. Setelah perut kenyang, akhirnya kita pulang nih, Mams. Tadi tuh aku gegoleran dulu sebentar sambil main HP. Nah kemudian setelah beres istirahatnya aku lanjut mau ngeberesin wajan. Ini tuh sebenarnya dari kemarin wajan aku gosok-gosok, tapi karena ini tuh nodanya membandel banget, jadi aku diemin dulu semalaman dikasih soda kue dan cuka. Nah ini udah diemin semalaman, akhirnya aku coba kerik lagi pakai pisau. Lumayan, Mams, ini tuh bisa ngurangin sedikit-sedikit ya. Ini tuh sisa sedikit banget dari yang sebelumnya tuh berkerak kayak gini nih, Mams. Tapi setelah dibersihkan menggunakan soda kue dan cuka, lumayan banget, Mams, sedikit berkurang. Ya walaupun gak bisa full bersih. Selain membersihkan kerak di wajan, soda kue dan cuka juga ampuh banget loh, Mams, untuk membersihkan noda yang ada di tungku kompor. Sebelumnya juga aku pernah bikin videonya, nanti Mams bisa cek, linknya aku simpen di deskripsi ya. Untuk membersihkan kerak yang nempel di wajan ini tuh lumayan pegel juga ya, Mams. Apalagi aku tuh nggak punya amplas, jadi ngilanginnya tuh pakai pisau. Tapi pakainya yang nggak tajam. Nah jadi lumayan lama buat ngebersihin noda di wajan. Mungkin kalau digosoknya pakai amplas bisa lebih cepet ya hilangnya. Setelah selesai membersihkan kerak di wajan, sekarang aku lanjut lagi nih, Mams, mau bikin salad buah. Kebetulan di kulkas itu masih ada keju dan juga punya stok susu kental manisnya. Terus tadi juga pulang dari pasar tumpah mampir dulu beli mayones. Untuk buah-buahannya di sini aku cuman pakai bengkoang aja, Mams, karena judulnya juga salad akhir bulan. Tapi kalau Mams mau ditambahin buah-buahan yang lain seperti apel, anggur, itu lebih enak dan segar ya.
Tapi walaupun cuman buah-buahannya tuh bengkoang aja, tetap enak banget loh mams rasanya. Karena dipaduin sama mayones dan keju. Apalagi kalau disimpan di kulkas, jadi dimakannya pas udah dingin. Bahan-bahannya juga simple banget. Bahan yang pertama di sini aku pakai mayones. Harganya 8 ribuan. Terus aku juga mau tambahin susu kental manis. Untuk takarannya aku mah kira-kira aja ya mams, nggak ada takarannya. Pokoknya dirasa aja, kalau masih terlalu asam aku tambahin lagi susu kental manisnya. Cemilan salad buah ini tuh selain enak, bikinnya juga simple dan bisa jadi cemilan sehat untuk keluarga ya mams. Setelah bengkoangnya dikupas dan dicuci, sekarang lanjut mau dipotongin ya mams. Untuk bengkoangnya aku mah potongnya kecil-kecil ya supaya jadi banyak. Dan kalau anak aku mau makan saladnya juga gampang ya mams. Ini tuh aku cuman pakai 3 buah bengkoang aja. Jadi sisanya itu masih banyak ya. Tadi kan aku beli bengkoangnya tuh 1 kilo. Jadi nanti sisanya paling mau dimakan aja langsung atau dirujak. Nah ini ya bengkoangnya yang udah dipotong-potong, lanjut dimasukin ke mayonesnya mams. Terus diaduk-aduk ya supaya semuanya kecampur rata. Setelah kecampur rata semuanya, sekarang aku mau masukin ke dalam wadah. Ini tuh ada wadah bekas apa ya? Pokoknya beli jajanan gitu, terus wadahnya masih bisa dipakai. Jadi aku pakai aja deh buat nyimpen salad. Selanjutnya aku mau tambahin parutan keju. Ini sih opsional aja ya mams, pakainya dikira-kira aja. Nah karena tadi kan aku juga beli jeruk, di sini aku mau tambahin jeruknya sebagai penghias. Ini dia mams, saladnya udah jadi. Sekarang aku mau simpen di kulkas dulu ya. Oke, segitu dulu aja ya mams rutinitas aku di hari Minggu. Takutnya videonya makin panjang. Terima kasih untuk mams yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.